Shalom, hai teman-teman yang ada di rumah. Jumpa dengan Kak Leni dalam acara Ati Kids. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo siapkan hatimu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dan Kak Leni akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sungguh berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh rindu, kami sungguh haus mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berikanlah kami hati yang bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang ada di rumah, sekarang silakan ambil Alkitab kamu masing-masing. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45 sampai dengan 48. Kali ini akan bacakan, teman-teman di rumah boleh menyimak, bisa juga mengikuti Kak Leni, baik bersuara maupun dalam hati. Oke? Injil Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan kalian menyimak dengan baik ya, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa mengerti firman Tuhan ini. Oke? Ayat firman Tuhan yang telah kita bacakan adalah kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Pada saat itu, Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya karena sebelumnya murid-murid Yesus masih belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, barulah murid-murid Tuhan mengerti tentang firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia dan telah bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Dan di dalam nama Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Dan Tuhan Yesus mau kabar baik ini disampaikan kepada segala bangsa oleh murid-muridnya dan kamu dan saya yang percaya kepadanya. Kalau kamu mau menjadi saksi, kamu dan saya harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini kita akan belajar firman Tuhan seperti murid-murid Yesus belajar dari Yesus. Supaya kita bisa menceritakan kepada semua orang dengan cerita pelangi Injil. Apakah kamu pernah melihat pelangi di langit? Nah, biasanya pelangi ada 7 warna. Tetapi sekarang kita belajar tentang pelangi Injil dengan 5 warna. Mempunyai cerita yang sangat istimewa. Warna kelima pelangi itu adalah yang pertama, kuning emas, hitam, merah, putih, dan hijau. Hari ini kita akan belajar cerita warna yang pertama, yaitu kuning emas. Teman-teman, apakah kamu pernah melihat warna kuning emas? Emas biasanya disukai oleh semua orang dengan bentuk cincin, kalung, dan gelang. Biasanya emas sangat mahal karena indah dan tidak berubah sehingga sangat dipandang berharga. Tetapi ada satu tempat yang jauh lebih berharga dan sangat indah dan sangat menyenangkan yang penuh dengan emas dan permata. Tempat itu adalah sorga. Sorga adalah tempat di mana Allah tinggal.
Apakah kamu tahu siapakah Allah? Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan seluruh isi dunia ini. Baik itu terang, cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang di darat, dan manusia, termasuk kamu dan saya. Wah, Allah kita hebat bukan? Allah kita mempunyai sifat yang kasih. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16a mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata dunia menunjukkan kepada semua yang diciptakan Allah, termasuk kamu dan saya. Karena Allah sangat mengasihi kamu dan saya, maka Allah menyediakan surganya untuk kamu dan saya tinggal. Apakah kamu tahu apa yang ada di sorga? Firman Tuhan mengatakan, di sorga semua tembok-temboknya terbuat dari permata. Setiap pintu gerbang ada mutiara. Jalan-jalannya terbuat dari emas. Ada sungai air kehidupan dan ada pohon-pohon kehidupan. Ada banyak tempat tinggal untuk orang-orang percaya. Wah, luar biasa. Allah kita menyediakan sorga untuk tempat tinggal kamu dan saya. Kalau begitu, siapa saja yang ada di sorga? Yang ada di sorga adalah yang pertama, Allah Bapa, karena sorga adalah tempat tinggal Allah. Yang kedua, anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Yang ketiga, para malaikat, makhluk-makhluk dan tua-tua yang menyembah Allah. Dan jumlah mereka sangat banyak. Yang keempat, ada orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Yaitu mereka orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam firman Tuhan berkata, dunia membenci Tuhan Yesus dan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat sudah dekat waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali, terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya yang sangat hebat. Tetapi setiap orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus sampai akhir namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah sehingga dapat masuk surga. Ya, Allah rindu kamu dan saya, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan segala suku bangsa bisa masuk ke surga. Wah, senang sekali ya. Kita punya Allah seperti Dia yang menyediakan satu tempat yang sangat istimewa untuk kamu dan saya, yaitu surga. Nah, apakah kamu tahu apa yang tidak ada di surga? Di surga tidak ada lagi maut. Maut artinya kematian. Tidak lagi kematian, tidak ada lagi sakit, dan tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis, dan tidak ada lagi bait suci. Karena Allah sendirilah yang menjadi bait sucinya, Yesus Kristus. Tidak ada lagi matahari, bulan, bintang, lampu, dan juga malam. Sebab kemuliaan Allah yang meneranginya. Dan tidak ada lagi yang najis, kekejian, dan dusta. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kudus artinya suci, bersih, tidak ada dosa, sempurna. Maka di mana Allah ada, tidak mungkin ada sesuatu yang kotor atau jahat. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana teman-teman? Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan setelah kamu mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini?
Kalau saya, pada saat saya mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, saya sungguh kagum kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini dan juga saya. Dan saya sangat bahagia karena Allah menyediakan sorga untuk tempat tinggal saya. Saya juga berterima kasih karena Allah begitu mengasihi saya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kamu mau percaya bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan kamu? Apakah kamu mau percaya bahwa Allah mengasihi kamu? Jika kamu mau percaya, apa yang harus kamu lakukan? Berterima kasih kepada Allah. Kamu bisa melakukannya di dalam doamu. Kamu juga bisa memuji Allah dengan mulutmu, menyanyikan pujian. Dan kamu juga bisa menceritakan tentang perbuatan Allah yang kamu alami, yang kamu rasakan kepada semua orang, kepada temanmu, mama, papa, dan siapa saja. Supaya kamu bisa menyaksikan perbuatan Allah. Sehingga kamu bisa menjadi saksi Tuhan Allah dimanapun kamu berada. Oke? Sekarang kita berdoa. Kali ini kembali pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami sungguh amat senang karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Dan Engkau menyediakan sorga untuk tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi minggu depan.